Yang punya Xeon Karbu merapat. Pengumuman sekali lagi, yang punya Xeon Karbu merapat, ada tips untuk kalian. Oke. Nah, bicara tentang Xeon Karbu, para pemilik Xeon sudah tidak asing lagi dengan performa Xeonnya ya tentunya. Dimana performa Xeon ini sangat wow gitu ya, untuk motor standar Karbu 125. Xeon ini lumayan kenceng, responsif, di jalanan lurus pokoknya mantep dah ya. Cuma ada satu kelemahan di Xeon Karbu, yaitu nanjaknya agak lemot ya. Jadi kalau kita nanjak boncengan terus tanjakannya agak curam, dia terkadang fanbelnya slip ya. Motor gerung tapi nggak ada tenaga. Jadi seakan-akan si kampas gandanya ini nggak nyangkut, atau bahkan si pendelnya ini nggak berputar, seakan-akan seperti itu. Jadi suara mesin gerung tapi si motor nggak maju, nggak lari. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Xeon Karbu seperti itu. Di antaranya adalah tentunya Persipiti ya. Ini Persipiti-nya ya, ini yang ini nih. Ini Xeon Karbu ini nih bawaannya. Ya, dan yang saya pegang ini adalah Persipiti Xeon RC ataupun Xeon injeksi ataupun Xeon GT ya. Pokoknya yang injeksi lah, yang ini yang panjang. Nah, ini perbedaannya ya. Itulah mengapa di Xeon RC dan Xeon GT itu tenaga untuk nanjaknya itu lebih mantap ya daripada Xeon Karbu ya. Tapi tidak mengurangi kecepatan di trek lurus ya. Kalau trek lurusnya hampir sama, tapi tidak, istilahnya kalau untuk Xeon injeksi dia lebih nanjaknya lebih mantap. Itu karena pengaruh dari faktor Persipiti ya. Ini bagi teman-teman yang mau pakai Persipiti Xeon injeksi di Xeon Karbu, ini kodenya 1LB ya, kodenya 1LB. Kalau untuk Xeon Karbu kan kodenya 44D. Nah, kalau untuk Xeon RC ataupun Xeon GT ini kodenya 1LB. Dia lebih panjang gitu. Dia lebih panjang sekitar 4 cm lah ya. Tapi untuk ulirnya dia hampir sama, tapi yang punya Xeon injeksi ini lebih slim, lebih kecil, setengah mili mungkin ya. Nah, untuk kekerasannya tentunya berbeda ya. Tentunya berbeda. Yang lebih panjang ini lebih keras kalau kita samakan tingginya seperti ini. Nah, ini lebih keras. Ini diibaratkan mungkin kalau di variasian, kalau misalkan teman-teman nggak beli Persipiti Xeon injeksi, teman-teman bisa pakai Persipiti Xeon Karbu tapi yang 1500 ya, 1500 ataupun 2000. Ini ketegangannya sama ya dengan Xeon injeksi. Kalau misalkan kalian mau custom Persipiti-nya mau pakai aftermarket, pilih yang 1500 atau 2000. Itu jauh lebih mantap. Cuma memang bawahnya agak gerung sedikit sih, dia agak gerung. Tapi untuk tanjakan dia lebih mantap. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal CVT, teman-teman juga mesti perhatikan. Kalau misalkan beda tinggi seperti ini, terus ulirnya hampir sama, itu berarti yang tinggi lebih keras. Kemudian apabila teman-teman nemuin si Persipiti ini tingginya sama, tapi misalkan si ulirnya ini lebih tebal, itu yang lebih tebal pasti jauh lebih keras. Kemudian apabila sama-sama tebal, misalkan ulirnya sama-sama tebal, sama-sama tinggi, tapi untuk jumlah ulirnya dalam sekian senti ya, dalam panjang CVT ini, ulirnya lebih banyak, dia lebih soft. Kalau ulirnya lebih sedikit, berarti dia lebih keras. Tapi
tapi bukan masalah banyak enggaknya sih, tapi kalian bisa lihat di jarak antara ulir 1, ulir 2, ulir 3-nya ya. Kalau misal ataupun kemiringan ulirnya. Kalau misalkan si ulirnya lebih vertikal ya, lebih miring, ininya nih lebih miring, berarti dia lebih, maksudnya lebih miring ke atas ke vertikal ya, agak gini dia lebih keras. Tapi kalau agak horizontal dia pasti lebih lembut. Kelihatan dari jumlah ulirnya sih memang. Kalau jumlah ulirnya lebih banyak berarti dia lebih letoy, terus dia kemiringannya lebih landai. Berbeda dengan ulir yang ulir yang sedikit, jumlahnya sedikit, agak carang, terus kemiringannya lebih vertikal, dia agak lebih tegak, itu pasti jauh lebih keras ya. Kalau misalkan kalian nemuin versi PT yang tingginya sama, terus ketebalan pernya, ketebalan ulirnya sama, tapi jumlah ulirnya berbeda, nah itu juga ngaruh ke daya tekan. Oke. Ini saya mau coba pasang, soalnya ya di daerah saya kebanyakan naik turun pegunungan gitu, jadi yang dibutuhkan adalah akselerasi dan tenaga bawah atau power ya. Oke, ini saya coba pasang, dan sebelum pasang saya mau bersihkan dulu, CVT-nya mau dibersihkan. Oke teman-teman semuanya, kita tes ya untuk hasil performa dari pemasangan versi PT Xeon injeksi di Xeon Karbu. Oke, untuk tarikan awal enak banget ya, responsif loh. Kita gas. Oke, atasnya udah ngisi guys. Ini mirip banget performanya sama Xeon injeksi, Xeon GT ya. Xeon GT, saya juga pernah nyoba Xeon GT punya ponakan. Rasanya sama. Asli guys, enak ini tarikannya. Nah, kita coba guys, tanjakan curam nih. Widih, mantep.
Kalau pakai versi PT yang standarnya itu agak pengap dikit guys, tapi kalau ini si mesin tuh lepas banget gitu, si RPM-nya tuh langsung gitu. Kalau warnanya kan ini langsung ini gitu apa lepas coy, mesin deh, suaranya nggak ketahan. Mantep. Oke, sekian dulu untuk video hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian, khususnya yang punya Xeon Karbu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.